Disebutkan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Kita garis bawahi, lingkungan adalah satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Jadi di sini di dalam lingkungan itu tuh ternyata manusia dan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan tuh memberikan timbal balik satu sama lain gitu. Nah, contoh kecilnya mungkin kalian setiap hari enggak setiap hari. Mungkin kalian ada yang pernah makan ayam atau sering makan ayam. Nah, di situ itu salah satu contoh kecil di mana makhluk hidup dan manusia memberikan timbal balik satu sama lain. Ketika kalian merawat merawat ayam, ayam itu sampai ukurannya besar, lalu ayam itu kalian misal jadi ayam goreng, diolah jadi ayam goreng gitu. Nah, itu merupakan contoh salah satu timbal balik antara makhluk hidup dan manusia seperti itu. Jadi kuncinya timbal balik makhluk hidup dan manusia di dalam suatu ruang gitu. Nah, lalu menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun yang sama 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 disebutkan bahwa ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Nah, jadi di sini ekosistem itu muncul ketika lingkungan yang tadi nih ada makhluk hidup dan manusia itu saling memberikan timbal balik. Nah, dari saling memberikan timbal balik tersebut menghasilkan yang namanya ekosistem di dalam lingkungan gitu. Suatu ekosistem merupakan jaringan interaksi biologis, kimiawi, dan fisik yang terus berubah dinamis yang membuat suatu komunitas berkesinambungan dan memungkinkannya bereaksi terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan. Nah, jadi saling memberikan timbal balik, intinya ke situ, lingkungan dan ekosistem. Dari pengertian bisa dipahami? Aman? Aman. Nah, di sini ada sebelum masuk ke sini kita bahas dulu dari lingkungan yang tadi, maaf belum beres. Nah, dari lingkungan itu ternyata karena tadi kan kita berbicara tentang timbal balik terus kayak gitu. Karena dari makhluk hidup dan manusia itu saling terkaitan. Nah, di sini kaitannya dengan lapisan geosfer. Nah, jadi di dalam bumi itu ada lapisan-lapisan geosfer. Ada yang tahu lapisan geosfer apa aja? Yang pertama ada lapisan litosfer, ada biosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer, dan antroposfer. Nah, dari mulai lapisan udara, lapisan makhluk hidup, manusia, terus batuan dan tanah, dan lain-lainnya, itu ternyata keterkaitan satu sama lain. Nah, sebagai contoh, kalian menanam pohon atau kalian menikmati oksigen dari oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, karena tumbuhan itu kan mengeluarkan oksigen. Nah, kalian memanfaatkan oksigen, kalian merawat pohon-pohon hingga tumbuh besar. Terus pohon tersebut itu menerima air dari air tanah misalnya. Air tanahnya itu masuk ke dalam lapisan hidrosfer. Asalnya dari mana? Dari siklus hidrologi gitu, dari hujan. Nah, ketika hujan, airnya sampai ke permukaan dimanfaatkan oleh tanaman, diserap airnya. Lalu
Balik lagi ke yang tadi, kalian itu memanfaatkan oksigen dari tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen. Selain itu, kalian juga memanfaatkan air-air yang ada di permukaan untuk kebutuhan air minum, mencuci, dan lain-lain. Nah, jadi dari sini, dari lapisan geosfer ini ternyata ada keterkaitan satu sama lain gitu. Nah, di sini ada wilayah tropis lembab dan subhumid tropis. Nah, di sini ada ekosistem. Jadi yang kemarin kita bahas tuh dari penduduk, ternyata penduduk di dunia itu mayoritas tinggal di 0 derajat sampai ke 40 derajat. Ini sekitar 40, sekitar sini. Terus sekitar sini juga. Nah, jadi karena dipengaruhi oleh letak, dipengaruhi oleh letak astronomis 40 gitu. Jadi di sini kebanyakannya penduduk rata-rata di dunia itu tinggal di daerah sini nih, yang di Asia. Gitu. Nah, lalu ada wilayah gurun kering, gurun kering, gurun dan semi gurun. Nah, biasanya ada di wilayah-wilayah Afrika nih di sini. Tuh, di Australia pun ada. Gitu. Lalu ada wilayah lintang menengah, lintang sedang, dan Mediterania. Ada wilayah pedalaman di benua dan pantai subarktik nih, daerah sini. Wilayah Arktik dan pegunungan. Di sini ada beberapa pegunungan juga, ya pegunungan Himalaya, terus pegunungan di Amerika Latin di daerah sini yang terbentuk karena adanya pertemuan lempeng subduksi gitu. Jadi kalau misalkan kok bisa sih di Sumatera ada pegunungan di sini? Karena di sini ada pertemuan lempeng, lempeng samudra dan lempeng benua. Lalu wilayah rawa dan perairan darat, wilayah yang termasuk ke dalam tubuh perairan darat, diantaranya seperti danau-danau dan sungai. Nah, ini masuk ke dalam perairan darat. Nah, wilayah laut, kehidupan di samudra dunia sangatlah kompleks karena dipengaruhi banyak faktor, seperti arus laut hingga pengaruh upwelling. Upwelling itu kenaikan suhu dingin, suhu, kenaikan suhu dingin di dasar laut. Jadi contoh gambarnya kayak gini. Ini air laut. Jadi upwelling itu suhu dingin yang berada di dasar. Nah, di dasar di sini yang naik ke permukaan disebut dengan upwelling gitu. Lalu masuk selanjutnya di sini ada sistem dan siklus bumi. Nah, sistem di bumi digerakkan oleh dua tenaga utama, yaitu tenaga matahari dan tenaga endogen. Tenaga endogen itu berasal dari dalam. Nah, tenaga endogen itu masuk ke dalam tenaga pembentuk bumi yang berasal dari dalam bumi, seperti tektonisme, tektonisme, lalu ada seisme, lalu ada vulkanisme. Nah, jadi di dalam endogen itu terbagi menjadi tiga. Ada tektonis atau tektonisme, ada seisme, dan juga vulkanisme. Gitu. Ini berasal dari dalam.
Nah, lalu ada juga tuh tenaga eksogen. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar eksogen? Nah, kalau eksogen itu berasal dari kebalikannya dari sini, dari luar gitu, seperti pengikisan atau erosi, ada juga pengendapan, lalu ada juga pelapukan. Nah, itu karena tenaga yang berasal dari luar atau di permukaan. Kalau ini, yang tiga ini berasal dari dalam permukaan. Lalu masuk di sini ada sistem bumi menurut Bretherton pada tahun 1985. Di sini bisa kalian lihat gambarnya. Nah, di dalam gambar ini, tuh ternyata satu sama lain itu saling keterkaitan dari mulai fisikal iklim, iklim fisik, sistem iklim fisik. Ini di mana di dalamnya itu termasuk ke dalam interaksi antara atmosfer, lalu ada air atau hidros, ada litosfer juga, dan juga biosfer. Nah, gitu. Jadi di dalam sistem iklim fisik ini ternyata ada beberapa lapisan yang masuk ke dalam seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi tuh pengertian lingkungan itu ada timbal balik satu sama lain yang saling keterkaitan ternyata. Nah, sama di sini juga di dalam sistem bumi itu saling keterkaitan antara atmos, hidro, bios, dan litos. Nah, dari sistem iklim fisik ini ternyata kaitannya dengan biogeokimia, dengan sistem biogeokimia, di mana di dalam biogeokimia ini kaitannya dengan pergerakan unsur-unsur kimia seperti unsur karbon, lalu ada nitrogen, dan juga ada fosfor. Nah, kalau yang tadi itu lebih ke fisik seperti udara, air, makhluk hidup, tanah, dan batu. Kalau di sini yang biogeokimia itu lebih ke unsur-unsur kimianya seperti nitrogen, karbon dioksida, dan fosfor gitu. Nah, di mana dari kedua sistem ini ternyata berhubungan satu sama lain, di mana dari kedua sistem ini menghasilkan iklim nih, perubahan iklim bagi aktivitas manusia, lalu bagi astronomi, bagi udara, lapisan luar, lalu ada juga aktivitas manusia di sini yang menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kaitannya dengan biogeokimia gitu. Lalu di sini di dalam biogeokimia itu dapat dihasilkan dari beberapa sumber. Nah, contohnya ini ada vulkanisme dari letusan gunung api yang menghasilkan unsur-unsur kimia. Lalu ada juga dari fisikal nih, dari pencahayaan dari matahari ternyata menghasilkan sinar ultraviolet yang nantinya diserap oleh biogeokimia gitu. Jadi antara sistem fisik yang ini yang atas dan juga sistem biogeokimia itu saling keterkaitan satu sama lain di dalam sistem bumi menurut Bretherton pada tahun 1985.
85. Nah, ini sistem bumi. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa siklus yang saling keterkaitan satu sama lain. Contohnya siklus hidrologi, itu siklus mengenai air. Nah, di mana di sini bisa kalian lihat gambarnya, jelas nggak ya? Nah, di sini di dalam siklus hidrologi itu dari mulai evaporasi atau penguapan, lalu ada kondensasi, perubahan wujud gas menjadi cair, menjadi butiran-butiran awan dan presipitasi, lalu presipitasi masuk ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Lalu ada run off, di mana run off ini jalur dari air tanah tersebut gitu. Nah, balik lagi ke evaporasi. Terus kayak gitu. Jadi siklus hidrologi itu siklus air. Nah, lalu ada siklus karbon. Di sini bisa kita lihat dari mulai aktivitas-aktivitas manusia, terus gunung api yang menghasilkan karbon, terus dari batuan juga menghasilkan karbon gitu. Nah, karbon-karbon ini dikeluarkan oleh asap-asap dari industri, terus dari gunung api, itu diserap atau disimpan di lapisan atmosfer di udara. Nah, lalu CO2 di atas itu diserap oleh tumbuhan di sini gitu melalui fotosintesis seperti itu. Jadi ini siklus karbon kaitannya dengan molekul-molekul udara. Lalu ada siklus fosfor. Di sini fosfor itu biasa digunakan untuk, ini kan senyawa kimia, senyawa kimia. Nah, biasanya digunakan untuk mineral tambahan bagi manusia atau tumbuhan. Nah, siklus fosfor ini biasanya terjadi atau terbentuk dari, coba digambar di sini. Ini ada nggak? Muncul nggak? Nggak ada ya? Nggak usah dulu. Ada di sini aja. Kita hapus dulu. Nah, fosfor ini bisa dari tumbuhan, bisa dari tanah, bisa dari batuan. Nah, biasanya fosfor ini ada di tubuh tumbuhan, tubuh tumbuhan, di dalam tumbuhan, ada yang di dalam tanah dan di batuan. Nah, ketika tumbuhan ini mati, mungkin ya sebutannya, tumbuhan ini mati, maka diurai di dalam tanah gitu. Diurai. Nah, maka fosfor-fosfor yang ada di tumbuhan ini maka akan berpindah di dalam tanah gitu, masuk ke dalam tanah. Nah, lalu bisa balik lagi nih menjadi tumbuhan ketika tumbuhan tersebut menyerap air yang ada di dalam tanah gitu. Ini siklus singkatnya mungkin ya, biar gampang, biar lebih mudah. Nah, lalu di sini tanah itu bisa menjadi batuan, khususnya batuan sedimen. Nah, jadi tanah-tanah yang mengandung fosfor tadi berubah wujud atau berubah bentuk menjadi batuan yang mengandung fosfor. Nah, lalu batuan tersebut bisa kembali lagi menjadi tanah karena mengalami pelapukan.
Itu. Ini kelewat ya tadi ya? Lupa. Ini kelewat ya? Iya, kelewat. Maaf, maaf. Jadi tadi sebelum yang ini, yang siklus hidrologi sama karbon, itu ada siklus batuan. Jadi sistem bumi memiliki subsistem yang terus melakukan siklus, hampir tidak berujung, seperti siklus batuan, hidrologi, dan siklus karbon. Nah, tadi itu siklus hidrologi, siklus karbon tuh masuk ke dalam sistem bumi yang tidak memiliki ujung. Jadi contohnya tuh karena kaitannya dengan siklus, otomatis dia tuh muter terus kayak gitu. Dari mulai contoh batuan, dari magma yang mengalami pendinginan menjadi batuan beku. Dari batuan beku mengalami pelapukan menjadi sedimentasi, tersedimen atau mengendap di suatu tempat, di suatu wilayah. Lalu batuan sedimen itu bisa menjadi batuan metamorf ketika ada perubahan suhu dan tekanan. Nah, lalu dari batuan metamorf, karena batuan metamorf ini terbentuk di daerah subduksi lempeng, otomatis mereka itu bisa berubah karena adanya pemanasan, perubahan suhu yang meningkat dan balik lagi nih jadi magma gitu. Nah, yang namanya siklus pasti dari awal terbentuk itu bisa menjadi ke awal lagi gitu. Walaupun prosesnya dari magma di batuan beku, dari batuan beku ke sedimen, dari sedimen ke metamorf itu butuh waktu jutaan tahun gitu. Butuh waktu yang lama dalam satu kali siklusnya seperti itu. Nah, contoh lainnya ada siklus hidrologi, karbon, fosfor, dan nitrogen yang biasanya nitrogen ini kebutuhannya untuk pertumbuhan pada tanaman. Nah, gitu. Ini contoh-contoh siklus. Siklus hidrologi, karbon, fosfor, dan nitrogen. Nah, lalu masuk ke dalam ekosistem. Pandangan frontier environment adalah suatu pandangan yang melihat suatu lahan yang belum dikembangkan sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan atau dibersihkan dan ditanami dan dimanfaatkan untuk sumber daya secepat mungkin. Nah, ini tuh kaitannya dengan lingkungan keterbatasan. Keterbatasan. Nah, lingkungan keterbatasan. Jadi di sini pandangan lingkungan ini ternyata ketika ada lahan yang kosong, lahan yang belum dikembangkan nih, itu tuh harus segera digunakan lahan tersebut gitu. Nah, makanya di sini pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan environmental wisdom atau kearifan lingkungan. Nah, yang menyatakan bahwa kita merupakan bagian dari alam dan sangat bergantung kepada alam itu sendiri. Kesuksesan dan kesejahteraan semua spesies tergantung kepada bagaimana kita menjaga alam dan lingkungan. Jadi, environmental wisdom ini lebih ke sini nih, menjaga alam dan lingkungan. Nah, kalau tadi yang yang atas itu lebih ke pemanfaatan lahan yang belum digunakan. Jadi, ketika ada lahan kosong, itu harus segera dimanfaatkan. Bisa jadi industri, bisa jadi pemukiman atau yang lain-lain. Nah, makanya di sini berbanding terbalik dengan yang di bawah, yang wisdom, karena kita itu harus bisa menjaga alam dan lingkungan gitu. Nah, lingkungan air dan udara. Di sini ada lingkungan air yang biasanya digunakan di beberapa negara di sini.
Air merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Selain itu, air memiliki nilai esensi di dalam ekosistem dan tidak dapat tergantikan di dalam pembangunan kesehatan. Nah, dan kesejahteraan manusia di sini ada gambar di mana penggunaan air di beberapa negara di MEDS dan LEDS. Nah, biasanya MEDS ini singkatan dari more. Nah, singkatan dari ini, kalau yang LEDS itu singkatan dari less. Kalau yang tadi itu more, ini less. Nah, biasanya dicirikan dengan MEDS itu biasanya negara maju, LEDS itu negara berkembang gitu. Yang dilihat di mana pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi MEDS dibandingkan yang LEDS. Nah, di sini penggunaan di negara-negara berkembang itu lebih banyak di bidang agrikultur atau pertaniannya dibandingkan yang industri. Nah, kalau kita lihat yang MEDS itu kebanyakannya penggunaan digunakan untuk kebutuhan industri airnya tuh gitu. Nah, makanya di dalam ini ada gambar ini nih, pemanfaatan sumber daya di negara maju dan negara berkembang. Nah, contohnya kayak gini gambarnya. Di sini barangkali ada yang mau menjelaskan kenapa gambarnya saling gantung-gantungan kayak gini nih. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Barangkali dari teman-teman. Kenapa gambarnya gantung-gantungan nih? Coba dari siapa nih? Ada yang mau jelasin nggak? Viola mungkin, Viola boleh? Nggak? Oke. Nah, sekarang Bapak jelasin. Di sini ada pemanfaatan sumber daya di negara maju dan negara berkembang. Nah, di sini gambarnya itu kan saling gantung-gantungan kayak gini nih. Nah, ternyata walaupun sebagai contoh di negara Indonesia itu kan negara berkembang. Nah, walaupun kita itu negara berkembang, banyak ternyata negara-negara maju yang membutuhkan negara Indonesia contohnya. Karena kenapa? Di negara MEDS atau negara maju ini biasanya kekurangan dengan sumber daya alamnya, sumber daya alam yang kurang. Nah, otomatis untuk pemenuhan kebutuhan baik eh, bahan-bahan baku, mungkin bahan makanan dan lain-lain itu pasti membutuhkan negara berkembang gitu. Nah, negara berkembang itu juga membutuhkan ternyata sekarang kita misal kalau ada yang menjual itu harus ada yang membeli juga. Nah, di sini makanya ketika negara berkembang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan contohnya Indonesia sekarang dari mulai sumber daya alam yang emas, terus hutan dan lain-lain itu banyak negara maju yang sudah mengelolanya gitu. Nah, oleh karena itu gambarnya bentuknya kayak gini. Ternyata satu sama lain tuh saling membutuhkan gitu. Contohnya dari bidang sumber daya alam. Nah,
Kita maju di sini. Ini ada kebutuhan rumah tangga di negara berkembang dan negara maju. Ini hampir sedikit dibandingkan pertanian dan juga industrinya, gitu, kebutuhan industrinya untuk pemanfaatan airnya. Gitu. Jadi karena kita negara agraris, otomatis penggunaan airnya itu sama dengan negara-negara berkembang lainnya, Bolivia, Guatemala, Meksiko, dan lain-lain itu digunakan untuk kebutuhan agrikultur. Nah, masalah dalam ekosistem air permukaan. Di sini ada gambar di mana di negara Afrika nih, di negara Afrika, di benua Afrika, ini banyak yang kekurangan atau akses air bersih. Ternyata di Afrika itu masih banyak negara-negara yang kekurangan air bersih. Bahkan sampai kurang dari 65% penggunaannya tuh. Soalnya kan di negara Afrika ini morfologinya itu kan gurun kebanyakannya, otomatis kurangnya air bersih juga ternyata di sini. Gitu. Jenis-jenis limbah yang terkandung di dalam air diantaranya pupuk, bakteri, patogen dari kotoran, unsur kimiawi yang terkandung dalam pestisida dan limbah industri, nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan limpasan aktivitas agrikultur. Logam berat seperti timbal, larutan asam, sedimen-sedimen, dan bahan radioaktif. Limbah-limbah yang mencemari air dapat menyebabkan masalah kesehatan dan penyakit akut dan kronis yang dihasilkan dari patogen, bakteri, dan virus, serta racun, pestisida, unsur kimia, aktivitas industri, dan logam berat. Nah, makanya kalau misalkan kalian atau dari teman-teman ada yang main ke gunung, tiba-tiba kalian minum air gunung yang dari aliran gunungnya tuh, biasanya kan suka ada air yang ngalir. Nah, terus kalian minum langsung. Itu walaupun kalian anggap itu bersih, tapi kita nggak tahu apakah air itu ada bakterinya, ada virusnya atau tidak. Soalnya kan air di gunung itu dimanfaatkan oleh binatang-binatang yang ada di gunung tersebut untuk minum. Terus air minumnya, air bekas minum binatangnya kita minum, gitu kan, kita nggak tahu. Nah, makanya di sini kaitannya dengan bakteri dan virus. Lingkungan udara. Kalau tadi lingkungan air, sekarang kita masuk ke lingkungan udara. Nah, udara merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Menurut Lutgens pada tahun 2012 menyebutkan bahwa udara merupakan salah satu komponen di bumi yang tidak pernah bersih karena beberapa sumber polusi udara selalu ada di alam. Nah, ternyata lingkungan udara itu ternyata belum tidak pernah bersih gitu, selalu kotor, selalu tercemar. Nah, contohnya ada beberapa wilayah di Indonesia yang bahkan kualitas udaranya tuh masuk ke dalam zona merah atau tidak bagus kualitas udaranya gitu. Nah, di sini ada polutan, di mana polutan ini terbagi menjadi dua, ada primer dan sekunder. Nah, perbedaannya apa? Kalau polutan primer itu polutan yang dilepaskan langsung dari sumbernya, dari sumber. Nah, dari sumbernya. Kalau sekunder itu dari primer yang tercampur.
Nah, yang tercampur dengan molekul lainnya itu sekunder. Jadi kalau misalkan polutan primer itu dari sumbernya, contohnya ketika teman-teman pakai kendaraan bermotornya menghasilkan asap. Nah, asap tersebut masuk ke dalam polutan primer. Kalau polutan sekunder, berarti asap tadi yang dari kendaraan bermotor kalian tuh tercampur dengan molekul-molekul yang lainnya. Gitu. Misal, tadi kendaraan bermotor menghasilkan karbon monoksida atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida tersebut tercampur dengan ini nih, dengan yang lainnya. Nitrogen oksida, sulfur, materi, hidrokarbon, tercampur satu sama lain, itu maka masuk ke dalam polutan sekunder. Nah, makanya di sini ada contohnya tuh ada smog dan fog atau volcanic fog. Smog itu kabut. Kabut dan fog, volcanic fog itu kabut asap yang dihasilkan oleh vulkanik. Bentar, hanya tadi restart dulu. Udah muncul? Oke. Tadi sampai ke, nah ini, lingkungan udara. Nah, jadi gitu. Kalau primer itu hasil dari sumber. Kalau polutan, polutan primer yang bercampur dengan molekul-molekul udara yang lain. Gitu. Nah, di sini ada dampak polusi udara. Kabut asap nih di di Inggris pada tahun 1952. Terus ada pengaruh stabilitas udara dengan polusi udara. Di sini ada eh, asap atau polusi udara hasil dari aktivitas-aktivitas manusia. Contohnya dari kawasan industri, pembakaran, misal dari kendaraan bermotor juga. Nah, kalau misalkan di Jakarta itu biasanya kalian mungkin lebih sering melihat seperti ini nih, polusi-polusi udara. Nah, penggunaan bahan galian dan energi, sumber daya bahan galian. Nah, kita masuk ke dalam sumber daya bahan galian. Ternyata ada beberapa jenis atau golongan di dalam bahan galian. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 1967, pasal 2 bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam. Nah, di sini bahan galian dibagi 3 golongan. Yang pertama ada bahan galian strategis atau golongan A, B yaitu bahan galian vital, golongan C bahan galian. Nah, biasanya kalau golongan C ini dimanfaatkan untuk biasanya digunakan untuk beberapa, contohnya di sini ada granit, ada andesit, ada basalt. Nah, biasanya kan digunakan untuk bahan baku dari pembuatan bangunan.
Terus aspal jalan, biasanya basalt nih digunakan untuk aspal jalan. Andesit, granit biasanya digunakan untuk bahan bangunan juga, batu-batu. Lalu untuk golongan A itu bahan galian strategis, minyak bumi, batu bara, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, aspal, uranium, rodium, thorium, nikel, kobalt, dan timah. Ini biasanya bahan galian strategis masuknya gitu yang dimanfaatkan, dan biasanya bahan galian yang tidak dapat diperbaharui atau sifatnya akan habis gitu. Yang B, bahan galian vital masuk ke dalam golongan B seperti besi, terus perak, emas juga masuk ke dalam golongan B. Zirkon, balit, yodium, brom, klor, belerang juga masuk ke dalam golongan B. Gitu. Nah, sini ada beberapa kegunaan. Biasanya bahan galian golongan A itu bersifat strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Nah, makanya tadi ada batu bara, ada minyak bumi masuk ke dalam golongan A karena di sini bisa meningkatkan perekonomian negara gitu. Nah, yang B, bahan galian vital B berarti dapat menjamin hidup orang banyak. Nah, contohnya ada Freeport. Nah, ini kan tambang emas yang ada di Papua itu masuk ke dalam golongan B. Bahan galian golongan C yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital, berarti karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Sebagian besar termasuk ke dalam bahan galian industri tuh. Jadi industri untuk kebutuhan yang dapat dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan dan semen, pupuk, cat, dan kosmetika. Jadi balik lagi tadi ada basalt, ada granit, ada andesit, itu biasanya digunakan untuk kebutuhan konstruksi bangunan. Nah, lalu dampak penggunaan bahan galian terhadap lingkungan. Di sini ada contoh nih, penambangan open pit mining. Jadi mungkin kalian udah pernah lihat pertambangan Freeport yang sampai ke dalam. Nah, itu masuknya penambangan pit mining. Jadi galian yang ternyata itu ada pengaruh dampak kepada lingkungannya. Pemanfaatan bahan galian dalam pemenuhan kebutuhan manusia sangat berdampak terhadap lingkungan karena membutuhkan proses penambangan dalam proses pengolahan bahan galian. Kerusakan sering terjadi saat proses penggalian dan penambangan bahan galian tersebut. Nah, biasanya makanya kalau mungkin kalian pernah lihat itu penambang Freeport selalu pakai safety atau memakai helm, memakai rompi, dan lain-lain. Itu sebetulnya untuk keamanan aja gitu. Nah, itu untuk manusia. Ternyata untuk lingkungannya pun sama. Kerusakan sering terjadi saat proses penggalian, baik yang dilakukan oleh manusia atau kerusakan bagi alam itu sendiri gitu. Biasanya limbah-limbah dari pertambangan ini itu tuh dapat merusak alam, dan juga biasanya pertambangan atau galian-galian emas kayak gini itu sifatnya tidak dapat diperbaharui, otomatis mungkin bisa 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan itu akan habis gitu. Nah, nantinya ketika area pertambangan ini habis, misal ini penambangan emas. Nah, ketika emas ini habis, otomatis wilayah ini tidak akan dimanfaatkan lagi menjadi lahan yang tidak
produktif masuknya gitu. Karena ya kalau udah kayak gini mah nggak bisa dimanfaatin lagi gitu. Lalu sumber daya energi tak terbarukan. Jenis sumber daya contohnya ada batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan nuklir. Nah, proses pembentukan batu bara itu terbentuk dari tumbuhan yang memfosil yang mengandung karbon dengan senyawa organik dan anorganik. Jadi batu bara itu terbentuk dari tumbuhan yang memfosil jutaan tahun atau ratusan tahun yang lalu, yang sekarang bisa kita manfaatkan. Itu contoh batu bara di daerah Kalimantan, itu ternyata batu bara yang kita gunakan sekarang ternyata terbentuk dari ratusan atau jutaan tahun yang lalu gitu. Kelebihan relatif murah untuk ditambang dan diubah menjadi energi, ketersediaan batu bara lebih lama dibandingkan minyak bumi dan gas. Jadi karena eh, berdasarkan apa? Berdasarkan pemanfaatannya, ternyata batu bara jumlahnya itu lebih besar dibandingkan minyak bumi dan gas gitu. Nah, makanya di pembangkit listrik di wilayah Indonesia itu hampir menggunakan bahan bakar ini batu bara. Nah, di mana kekurangannya ketika dibakar batu bara mengeluarkan polutan ke atmosfer seperti gas rumah kaca atau GRK. Jadi gitu. Walaupun relatif murah harganya, tapi ternyata untuk lingkungannya itu bisa menghasilkan polutan. Nah, gas rumah kaca atau biasa dikenal dengan efek rumah kaca atau pemanasan global itu diakibatkan oleh ini nih, pembakaran batu bara. Nah, lalu yang kedua ada minyak bumi terbentuk dari organisme mati yang terendapkan selama jutaan tahun lalu. Nah, minyak bumi itu berasal dari organisme yang mati selama jutaan tahun. Nah, jadi kebanyakannya itu dari hewan-hewan atau organisme jutaan tahun ke belakang itu semuanya mati, lalu semakin lama posisi dari jasad-jasad makhluk hidup tersebut posisinya berada di bawah karena dipengaruhi oleh tekanan dari hasil pelapukan. Nah, makanya kalau misalkan kalian lihat itu penambangan minyak bumi biasanya ngebor sampai dalam tuh ke bawah tanah gitu. Lalu kelebihannya relatif murah untuk ditambang dan diubah menjadi energi. Ketika dibakar, minyak bumi mengeluarkan polutan seperti gas rumah kaca, lalu persediaan terbatas. Nah, jadi minyak bumi, misal di Indonesia terdapat minyak bumi eh, dengan jumlah 1 juta liter misal. Nah, ternyata setelah ditambang, diambil minyak buminya, itu jangka 5 tahun ternyata sudah habis. Nah, maka minyak bumi di wilayah tersebut tidak akan kembali, tapi habis menjadi hilang gitu. Nah, terus gimana Pak kalau misalkan kita tuh pengen ngambil minyak bumi lagi di tempat yang sudah habis? Ya bisa saja, mungkin kalian butuh waktu yang lama gitu, sampai jutaan tahun yang akan datang, baru kalian bisa memanfaatkannya lagi gitu. Yang ketiga ada gas bumi, merupakan gas metana dan gas lain yang terperangkap di antara tubuh batuan di dalam bumi. Relatif murah untuk ditambang dan diubah menjadi energi, bahan bakar yang lebih bersih dibandingkan batu bara dan minyak bumi. Ketika dibakar, sama seperti batu bara dan minyak bumi, menghasilkan gas rumah kaca atau pemanasan global, nantinya persediaan terbatas juga. Nah, nuklir merupakan logam dan mineral radioaktif. Logam dan mineral radioaktif.
Jumlah radioaktif yang sedikit dapat menghasilkan energi yang banyak. Bahan mentahnya murah dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang. Reaktor nuklir sangat mahal untuk dijalankan, polusi nuklir sangat beracun, kebocoran nuklir dapat menyebabkan dampak lingkungan yang sangat besar. Nah, di sini kalau kita lihat, di dalam kekurangannya itu kan ada beberapa kekurangan. Reaktor nuklir mahal, polusi beracun, kebocoran menyebabkan dampak lingkungan yang besar. Nah, walaupun jumlahnya itu sedikit, tapi ternyata dapat menghasilkan energi yang jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya, gitu. Nah, makanya untuk tahun-tahun sekarang dan ke depan itu negara-negara maju sudah mulai memanfaatkan energi nuklir untuk kebutuhan eh, energi di negaranya. Walaupun kita di negara berkembang karena batu baranya melimpah mungkin jadi kita lebih memanfaatkan batu baranya saja dan kekurangan sumber daya mineralnya. Nah, lalu kita masuk sumber daya energi terbarukan. Contoh dari jenis energi terbarukan menurut Vaughn pada tahun 2011 adalah yang pertama ada energi dari energi matahari seperti panel surya. Nah, mungkin kalian sering lihat ada di atas genting tapi warna hitam. Nah, itu biasanya panel surya. Energi dari energi tenaga angin seperti turbin angin yang biasanya di lahan-lahan yang luas tiba-tiba ada kipas, ada turbin angin yang gede. Jadi kayak di rumah-rumah Belanda tuh itu masuk ke dalam turbin angin. Memanfaatkan energi dari angin. Energi dari bioenergi seperti biogas, biomasa, dan briket. Nah, berarti ini kaitannya dengan bio atau makhluk hidup pemanfaatan. Energi dari energi panas bumi seperti pembangkit listrik, PLTP, PLTG, geotermal, lalu energi dari energi tenaga air, PLTA, pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu PLTMK, dan yang terakhir ada energi dari laut seperti pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut, pasang surut, pembangkit listrik tenaga panas air laut atau OTECH, Oceanic Temperature Energy Conversion. Gitu. Nah, menurut Paul, pada tahun 2011 menjelaskan bahwa sumber daya terbarukan dapat berdampak positif dan negatif pada lingkungan. Di antaranya dampak positifnya dari sumber daya terbarukan adalah tidak dapat habis dan terbarukan serta dapat ditemukan di seluruh dunia. Nah, ini kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi sumber daya ini juga harus bisa dimanfaatkan oleh masa yang akan datang gitu, bukan hanya masa sekarang aja. Jadi harus terbarukan atau tidak dapat habis sifatnya. Dampak negatif dari sumber daya terbarukan adalah perlu biaya yang sangat tinggi untuk beberapa bentuk dan jenis energi terbarukan. Nah, contohnya serta meningkatkan keasaman air tanah akibat energi geotermal atau panas bumi. Ini dampak negatif. Keanekaragaman hayati dan lingkungan sosial budaya biodiversitas. Nah, di sini ada peta dunia, ada gambar peta dunia di mana di sini ada perbedaan dari beberapa wilayah. Ini fauna dan fauna dan flora. Nah, ini persebarannya dari mulai Asia, Afrika, terus dari Amerika nih, Amerika Selatan. Lalu ini ada contoh gambar persebaran fauna. Nah, ternyata dari persebaran flora dan fauna ini
dipengaruhi oleh yang pertama ada iklim. Nah, yang kedua ada topografi. Lalu ada bentar. Nah, jadi dari perbedaan flora dan fauna ini ternyata dipengaruhi oleh iklim, topografi, jenis vegetasi, dan juga tanah biasanya mempengaruhi juga. Nah, yang pertama iklim. Kalau kita lihat di sini, dengan iklim tropis itu perbedaan dengan iklim subtropis. Nah, ini kan tropis, subtropis. Nah, dari floranya pun beda. Biasanya di iklim tropis itu palea tropikal, tropis. Terus boreal, biasanya di daerah iklim subtropis. Gitu. Jadi dari letak astronomis itu dipengaruhi oleh iklim juga sebarannya. Terus dari fauna juga ternyata bisa kita lihat perbedaannya berdasarkan iklim. Di sini iklim dingin ke atas itu berbeda gitu. Terus ada topografi juga dari mulai pegunungan, lembah, daratan dan lain-lain itu berbeda ternyata. Dan juga biasanya fauna atau binatang itu menyesuaikan dengan wilayah yang ia tempati. Nah, biasanya di iklim-iklim dingin itu faunanya biasanya berbulu bulu atau memiliki bulu yang tebal dibandingkan yang diam di iklim tropis. Biasanya gitu perbedaannya. Jadi mereka tuh menyesuaikan dengan iklim di tempat yang mereka tinggali. Seperti itu. Ini klasifikasi flora fauna berdasarkan berbagai kriteria. Ini kita nanti lingkungan sosial budaya ada merupakan lingkungan hidup manusia yang melakukan interaksi dengan alam dan sesamanya yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan, adat istiadat, praktek, dan perilaku yang ada. Nah, komponen utama di dalam sistem dan lingkungan sosial budaya menurut Wiels 2006. Pertama ada sistem ekonomi, organisasi politik, struktur sosial, sistem kepercayaan, dan seni. Setiap perilaku manusia sangat berperan merekayasa permukaan bumi. Gitu. Jadi keterkaitan nih satu sama lain. Manajemen lingkungan. Di sini ada beberapa permasalahan lingkungan. Isu-isu yang menjadi permasalahan lingkungan global adalah degradasi lahan atau kerusakan alam, kerusakan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, hilangnya sumber daya alam dan budaya. Nah, penipisan ozon ini biasanya karena gas CO2 atau karbon dioksida dari hasil-hasil kendaraan bermotor, terus kendaraan pembakaran dari kendaraan-kendaraan bermotor, lalu dari aktivitas industri. Nah, gitu. Jadi di sini ada beberapa permasalahan.
Nah, faktor permasalahan ternyata faktornya itu ada di manusia. Nah, permasalahan lingkungan global dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang terjadi karena faktor alam, ada faktor alam, dan faktor manusia sebagai hasil dari aktivitas manusia. Nah, jadi di sini interreference itu berarti eh, manusia yang memanfaatkan lingkungan tanpa memperhatikan dampaknya. Gitu. Nah, di sini ada diagram pertumbuhan populasi dunia yang tiap tahun, bahkan tiap 1 tahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun, itu selalu bertambah jumlah populasinya. Nah, diperkirakan pada tahun 2046 itu populasinya sekitar di 10 billions of people. Ini tiap tahun selalu meningkat ternyata. Nah, ternyata bukan hanya dari masalah lingkungan, yang nantinya semakin banyak manusia, otomatis mereka nih nyambung berarti dari yang materi kependudukan kemarin, di mana manusia semakin bertambah, otomatis kebutuhan pangannya kebutuhan pangan tetap otomatis manusia bertambah itu selalu ingin membutuhkan pangan untuk kebutuhan hidup. Jadi manusianya bertambah, tambah kebutuhan kebutuhan pangannya tetap. Nah, kaitannya ke yang kemarin. Jadi semakin banyak manusia tapi kebutuhan pangannya tetap, otomatis banyak orang-orang yang mengalami kelaparan. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Dari kebutuhan pangan yang tetap ini berarti kaitannya dengan lingkungan. Di mana kalau misalkan kita lihat, sekarang banyak area-area sawah, misal sawah-sawah yang alih fungsi menjadi pemukiman atau perumahan. Nah, berarti itu kan semakin berkurangnya kebutuhan pangan nantinya, gitu kan. Yang harusnya sawah, tapi sekarang malah pemukiman. Otomatis padi yang dihasilkan itu bisa berkurang di wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, ini ternyata permasalahan lingkungan tuh balik lagi ke aktivitas manusianya yang tidak memperhatikan dampak bagi lingkungan. Nah, sebab akibat permasalahan yang pertama itu kerusakan habitat ekosistem. Ini sama juga dari siklus kerusakan habitat dan ekosistem. Yang pertama, hilangnya kehidupan hewan dan tumbuhan, kehilangan sumber daya alam, dampak ekonomi nanti dipengaruhi juga dari kerusakan habitat dan ekosistem, permasalahan lingkungan fisik, kedamaian, dan keamanan yang nantinya menyebabkan kematian bagi manusia atau makhluk hidup. Makhluk hidup atau manusia. Nah, jadi ketika manusia atau kita sebagai manusia itu tidak memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi, maka otomatis dampaknya itu akan dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup, walaupun bukan kita yang merasakan. Mungkin orang lain yang akan merasakan dari kerusakan lingkungan yang telah kita perbuat. Intinya gitu. Jadi balik lagi dari manusia ke manusia. Nah, ini mungkin solusi permasalahannya di mana penduduk, terus lingkungan, dan juga ekonomi, ada eh, lingkungan hidup di mana di sini ada apa? Recycle atau daur ulang. Jadi
antara penduduk, lingkungan, dan ekonomi itu harus sejalan gitu. Edukasi atau pengetahuan mengenai lingkungannya, lalu ada konservasi di sini di lingkungan hidup, ada konservasi. Konservasi dilakukan untuk pengelolaan lingkungan. Konservasi itu pengelolaan. Nah, pengelolaan lingkungan lalu makanya di sini ada gambar yang saling keterkaitan satu sama lain. Itu karena penduduk atau manusia, lingkungan, terus ekonominya juga itu ternyata harus seimbang itu jalannya. Berulang dan lain-lain. Seperti itu, hukum lingkungan. Di sini ada beberapa topik dan contoh perjanjian di dalam hukum lingkungan. Yang umum itu contoh perjanjian konvensi Aarhus. Kalau udara itu konvensi perubahan iklim, konvensi lapisan ozon di Vienna, Australia. Ini membahas mengenai ozon, sumber daya air tawar, kebencanaan, terus lingkungan laut global, ada UNCLOS, konvensi mengenai hukum laut internasional, konvensi London, terus sumber daya lingkungan darat dan konservasi alam. Contoh perjanjiannya ada konvensi keanekaragaman hayati, konvensi perdagangan internasional spesies flora dan fauna, keselamatan nuklir. Nah, jadi ada beberapa contoh-contoh perjanjian berdasarkan topiknya. Ada udara, air, terus air laut juga, dan kebencanaan itu ada contoh perjanjian. Nah, di sini ada beberapa protokol, mungkin nanti Bapak kirim di grup, ini bisa kalian nanti baca-baca. Nah, sekarang kita masuk. Biasanya setelah materi kita bahas soal. Tanggal 23. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Udah siap? Jempolnya kelihatan ya? Gelap. Nah, udah muncul belum ya? Udah. Oke, sekarang kita bahas mengenai soal-soal lingkungan. Soal yang kita sampai setengah 4 ya? Setengah 4? Oke. Nah, soal yang pertama bisa kalian baca dulu. Kalian barangkali ada yang mau menjawab, silahkan. Nah, C, Kak. Rijal, C. 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 Yang lain? C juga. Yang lain? Viola sama Alparisi, C juga. C. Polusi udara yang banyak terjadi di kota-kota besar. Polusi udara yang banyak terjadi di kota-kota besar dunia mempengaruhi pada pemanasan global. Beragam cara bisa dilakukan untuk mengerem atau menghentikan laju pemanasan global tersebut dengan cara yang sederhana. Nah, berarti kata kunci dari soal ini untuk menghentikan laju pemanasan global. Kira-kira yang mana? Nah, yang A, berpergian kemanapun dengan kendaraan bermotor. Nah, ini sudah jelas salah karena dari kendaraan bermotor itu menghasilkan polusi bagi udara.
Nah, polusi bagi udara. Yang kedua, menyalakan lampu pada siang hari. Ini salah juga karena kita bisa lebih menghabiskan listrik, di mana listrik di Indonesia itu kebanyakannya menggunakan batu bara yang tadi, itu otomatis kita buang-buang energi listrik yang ada di rumah kita gitu. Padahal ketika siang hari kita bisa lebih hemat listrik seperti itu. Tidak berpergian dengan motor, mobil bila tidak penting. Nah, ini jawaban yang betul. Berarti betul semua ya. Ini cukup mudah. Soalnya dengan balik lagi yang ke Ani, dengan menggunakan motor dan mobil itu menghasilkan polusi udara, pencemaran udara gitu. Makanya ketika kalian berpergian dengan jarak yang dekat itu bisa kalian menggunakan kendaraan umum aja gitu, atau kalian pakai sepeda, atau kalian jalan kaki juga bisa. Yang D, menyalakan TV sepanjang waktu, banyak membersihkan badan, ini jelas membuang-buang air. Tuh. Ini salah juga, berarti jawabannya yang C. Tidak berpergian dengan motor atau mobil bila tidak penting. Selanjutnya, C Kak. C C juga. C C. Kenapa C? Coba, ada yang bisa jelasin? Karena ini secara fisik, kecuali yang A, B, D, E itu semua secara fisika. Tapi kalau penggaraman itu lebih ke kimiawi. Ya. Oke, hebat. Makasih, Rijal. Air merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam siklus alam, air mengalami beberapa perubahan secara fisika, kecuali, nah berarti ini kita berbicara tentang siklus air. Nah, di dalam siklus air ada yang namanya evaporasi. Ada yang tahu evaporasi? Ayo, penguapan dari mana evaporasi? Dari sungai atau laut. Nah, berarti evaporasi ini kaitannya dengan siklus air atau siklus hidrologi penguapan. Penguapan. Salah. Penguapan. Kalau kondensasi? Pembentukan awan. Pembentukan awan. Ada yang lain? Mungkin kondensasi apa? Pembentukan awan, Kak. Nah, kondensasi itu perubahan wujud gas menjadi cair. Jadi, perubahan gas menjadi cair. Nah, ini ada di dalam yang A, yang B, itu ada di dalam siklus hidrologi. Nah, setelah mengalami penguapan, evaporasi, dan evapotranspirasi, itu mengalami kondensasi. Karena penguapan itu berupa uap air. Uap air. Nah, di mana uap air ini merupakan gas yang nantinya ketika di atas itu berubah gas tersebut menjadi air, menjadi cair. Terus yang C, ada penggaraman. Nah, penggaraman ini tidak termasuk ke dalam siklus air, berarti jawabannya yang C. Gitu. Kalau transpirasi, ada yang Dari tahu? mulut daun atau stomata, Kak. Nah, dari tumbuhan. Betul, penguapan yang dari tumbuhan. Sublimasi? Coba, ada yang tahu nggak? Sublimasi itu perubahan wujud dari gas menjadi Padat. padat. Hebat.
padat. Nah, ini sublimasi atau contohnya ketika presipitasi atau hujan turun itu ada yang berbentuk air dan ada juga yang berbentuk padat. Ada yang pernah lihat berbentuk padat? Jarang ya, biasanya kalau di iklim-iklim yang dingin itu kemungkinan sublimasi sering terjadi karena biasanya perubahan wujud gas menjadi padat itu disebut dengan hujan es atau salju. Nah, seperti itu. Jadi, yang tidak termasuk atau kecuali secara fisika yaitu penggaraman. Karena tadi kata Rijal, karena masuk ke dalam kimia. Lanjut, silakan dibaca dulu. D. Kayaknya ini udah pernah dijelasin. Udah pernah baca-baca, Kak. Udah pernah baca-baca. Yang lain ada yang jawabannya berbeda? Sama semua nih. Berarti hebat, udah pada pintar ini. Salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan. Berarti kalau berkelanjutan itu harus terus-menerus nih. Bisa dimanfaatkan adalah dengan, nah di sini ada 3 R. Ada yang tahu? Apa aja? Reduce, reuse, recycle. Hebat, reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce apa ya? Ada yang tahu? Mengurangi. Mengurangi. Lalu reuse, Menggunakan kembali. menggunakan kembali. Yang ketiga, daur Daur ulang. ulang. Nah, reduce itu berarti mengurangi. Nah, kalau kita lihat dari jawaban-jawaban ini, kira-kira yang mengurangi yang mana? Penyulingan air laut, ini salah. Kita langsung eliminasi aja nih yang kurang nyambungnya. Yang B, pembuatan irigasi, salah. Pemurnian air limbah, salah juga. Penggunaan air sesuai kebutuhan. Nah, ini reduce maksudnya. Soalnya penggunaan air sesuai kebutuhan. Jadi ketika kita membutuhkan air untuk menyuci, untuk minum, dan lain-lain, itu sesuai kebutuhan aja, nggak boleh berlebihan. Jadi ketika kita melakukan ini, otomatis sumber daya air ini bisa kita manfaatkan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, yang ini udah jelas salah. Selanjutnya, udah pernah lagi nih. A. Matahari. Kenapa bisa matahari? Ada yang tahu? Kenapa bisa matahari? Coba, siapa nih? Rijal, boleh? Rijal atau Alfarisi? Atau Viola? Fagilda, boleh? Ada yang ingin menjelaskan? Mari googling. Energi terbarukan. Coba, siapa nih yang mau menjelaskan? Kok bisa sih jawabannya A gitu? Matahari. Coba. Nah, ada yang mau? Boleh? Karena di Indonesia energi panas bumi atau geotermal lebih dominan, Kak. Pak. Geotermal atau panas bumi. Oke, terima kasih Rijal. Coba dari teman yang lain, ada yang ingin menjelaskan kenapa bisa jawabannya A?
Nah, Bapak jelasin sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk dikembangkan di Indonesia adalah, ini kan ada beberapa pilihan nih, dari mulai matahari, angin, gelombang, arus laut, terus coal. Ini kan kaitannya dengan batu bara. Nah, berarti sumber energi terbarukan. Kalau kita lihat ke sumber energi terbarukan, otomatis yang ini tidak termasuk. Soalnya kalau di dalam sumber energi terbarukan itu energinya yang bisa secara terus-menerus dimanfaatkan. Nah, berarti tersisa 4 pilihan, ada matahari, angin, gelombang, dan arus laut. Nah, di sini yang dimaksud dengan energi terbarukan itu berkaitan dengan energi yang tidak akan habis. Nah, energi yang tidak akan habis dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus itu disebut energi terbarukan. Nah, di sini kenapa matahari paling potensial? Jawabannya A ya. Matahari potensial. Hebat. Nah, kenapa matahari potensial? Karena di wilayah tropis. Nah, di wilayah tropis atau berada di wilayah ekuator. Nah, di wilayah ekuator ini rata-rata penyinaran mataharinya itu berkisar di antara setahunnya tuh berkisar di antara 12 bulan. Jadi hampir setiap bulannya itu ada selalu matahari gitu. Nah, makanya di sini dalam pemanfaatan energi terbarukan menggunakan matahari itu biasanya banyak rumah-rumah yang menggunakan panel surya di atas rumahnya gitu. Berarti jawabannya yang A karena lebih berhubungan dengan letak astronomis Indonesia yang berada di daerah ekuator. Nah, bisa dipahami? Ini mungkin mudah ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, silakan. Alvino. Perubahan Alvino. iklim. Perubahan iklim. B, B. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawab. Yang B. 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 B, Pak. B. Nah, di sini pertanyaannya itu kan pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran hutan dan lahan. Tanaman liar merupakan bencana bagi manusia karena dapat mencemarkan udara dan mengancam kehidupan manusia. Bahaya lain dari pencemaran udara adalah, nah ini yang kita cari, itu bahaya lain dari pencemaran udara. A. Terjadinya angin topan, perubahan iklim, El Nino, musim kering yang panjang, dan banjir. Coba siapa yang mau ngasih alasan? Kok bisa jawabannya yang B? Boleh, Rijal? Karena di sini Rizal terpaku ke pencemaran udara dan pembakaran hutan. Jadinya bisa menyebabkan polusi seperti karbon monoksida dan karbon dioksida sehingga menambah efek gas rumah kaca. Sehingga menyebabkan global warming dan membuat perubahan iklim. Oke, bagus Rijal. Udah hebat ini, udah tahu. Nah, jadi kita betul kayak tadi kata Rijal, itu kita harus terpaku ke dalam pembakaran hutannya. Nah, kira-kira bahaya dari pencemaran udaranya itu ternyata
gas-gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Contohnya, karena di sini kan pembakaran hutan. Pembakaran hutan dan lahan liar itu menghasilkan asap. Nah, asap ini terkumpul di lapisan atmosfer. Nah, yang nantinya ketika terus-terusan melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara dibakar, itu akan menjadi efek rumah kaca atau gas rumah kaca yang tadi, yang nantinya menjadi pemanasan global atau global warming. Nah, itu. Jadi ketika global warming terjadi karena pembakaran hutan, aktivitas manusia, contohnya dari kendaraan bermotor, terus kawasan industri, itu menghasilkan asap, asapnya terkumpul di lapisan atmosfer. Nah, semakin lama, maka bahaya dari pencemaran ini, dari pemanasan ini, dari asap-asap ini, itu lebih ke perubahan iklim. Soalnya, kenapa perubahan iklim? Karena terjadinya angin topan itu tidak dipengaruhi oleh pembakaran hutan. Tidak dipengaruhi oleh El Nino. Terus musim kering yang panjang pun salah, apalagi banjir gitu kan. Nah, di sini ada yang tahu El Nino apa? Ada yang tahu? Ada El Nino, ada La Nina. Nah, El Nino itu fenomena di mana peningkatan suhu permukaan air ini permukaan air di Samudra Pasifik Tengah. Nah, otomatis ketika fenomena naiknya suhu permukaan ini akan mengalami kekeringan di wilayah Indonesia. Nah, dan sebaliknya, kalau tadi El Nino itu kekeringan, berarti sebaliknya kalau La Nina itu basah atau hujan. Karena menurunnya suhu air laut di wilayah Samudra Pasifik. Pokoknya kalau El Nino itu naiknya suhu permukaan di Samudra Pasifik yang mengakibatkan kekeringan. Kalau La Nina itu menurunnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan hujan. Gitu. Aman? Aman semua? Ada yang mau ditanyain? Tidak. Lanjut berarti? Coba nih soal yang ini. Siapa nih duluan jawab? 1, 2, 3. Ada. Jawabannya apa? Kak, bukan Kak. A. Oke, kita keep dulu. Yang lain, teman-teman yang lain?
Tadi yang jawab Rijal sama Fagilda ya? Bukan? Viola. Ya, Kak. Sok. Dari teman yang lainnya? Mira karena mampu menciptakan nilai tambah. Pernyataan mengenai organisasi ekonomi antar negara. Ayo, ditunggu 1 menit lagi kita bahas. Oke, kita bahas negara seperti halnya manusia membutuhkan kegiatan berorganisasi. Hal ini didasarkan pada kedekatan tempat atau region, kesamaan kegiatan ekonomi maupun ini biru kelihatan ya. Nah, kesamaan kegiatan ekonomi maupun kesamaan paham. Berikut ini yang merupakan pernyataan mengenai organisasi ekonomi antar negara. Ini jawabannya. Yang A, organisasi ekonomi antar negara sukses apabila mampu menciptakan nilai tambah. Organisasi ekonomi antar negara sukses apabila terwujud antar pihak-pihak yang bekerja sama. Sampai yang pilihan E itu organisasi ekonomi antar negara berkompetisi untuk menciptakan adanya monopoli. Nah, di sini negara seperti halnya manusia. Kalian sebagai manusia, apalagi di dalam kelas, itu kalian pasti pernah merasakan kerja kelompok, betul nggak? Nah, di dalam kerja kelompok, kalian diberikan tugas untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, otomatis ketika kalian mengerjakan tugas, itu kalian harus bekerja sama, harus sesuai, harus selaras satu dengan yang lainnya. Itu kan inti dari kerja kelompok tuh. Nah, dari sini berarti kita bisa ambil kesimpulan ketika ada kerjasama atau kedekatan tempat, kesamaan kegiatan ekonomi maupun kesamaan paham, itu berarti dibentuknya organisasi ekonomi untuk apa? Untuk terwujudnya antar pihak-pihak yang bekerja sama gitu. Jadi jawabannya yang B. Kalau misal kita lihat yang A, organisasi ekonomi antar negara sukses apabila mampu menciptakan nilai tambah. Nah, nilai tambah itu hanya sekedar bonus dari organisasi saja, bukan tujuan dari inti organisasi, dibentuknya organisasi. Yang C, organisasi ekonomi antar negara dapat menciptakan perdamaian sekaligus mencegah konflik. Yang C kayaknya ini kurang tepat ya, soalnya kita lagi berbicara ekonomi, tapi pilihan yang C, konflik antar negara. Yang D, organisasi ekonomi antar negara bertujuan untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Nah, di mana kawasan ekonomi khusus itu dibangun di beberapa wilayah saja. Nah, di dalam pembentukan organisasi ekonomi itu nggak bisa, misal Bapak sebagai perwakilan Indonesia bekerja sama dengan Malaysia untuk memajukan wilayah Malaysia di bagian selatan, misal kayak gitu. Nah, itu tuh nggak bisa, jadi yang D juga kurang tepat. Yang E, organisasi ekonomi antar negara berkompetisi untuk menciptakan adanya monopoli. Ini kurang tepat. Yang tepat itu pihak-pihak yang bekerja sama. Jadi
di dalam organisasi ekonomi harus ada pihak yang terwujud antar pihak-pihak yang bekerja sama. Selanjutnya, soal selanjutnya silakan. Apa sih? Apa jawabannya? Tadi Rijal jawab A. Teman yang perempuannya jawabannya apa? Apa Viola? Coba. A. Apa Rizky? Ada sih A, Kak. Kak. A. Oke, A semua jawabannya. Nah, kita bahas. Pada COP atau COP ini konferensi yang dilakukan di Paris pada tahun 2015. Presiden Republik Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29%, yang sebagian besar dicapai melalui reboisasi atau penghijauan. Dan komitmen tersebut dapat meningkatkan hingga 41%. Jika ada dukungan internasional untuk mencapai komitmen tersebut, berikut adalah langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia kecuali. Nah, di sini kan kecuali berarti kira-kira berarti kita cari nih yang sekiranya bisa menghasilkan CO2 dari apa aja nih. Gitu. Nah, kita lihat yang A, transisi energi dari batu bara menuju minyak bumi. Nah, betul jawabannya yang A. Karena yang kita cari itu kecuali. Nah, terus kita lihat penerapan skema CCS atau CCUS. Nah, ini contoh skemanya. Di mana dari gambar ini menunjukkan bahwa kan biasanya kalau misalkan pembuangan karbon dioksida, asap-asap yang dihasilkan oleh kawasan industri itu biasanya langsung keluar ke atmosfer. Nah, kalau CCUS ini, CCUS ini biasanya ibaratkan si karbon dioksida itu difilterisasi dulu. Jadi pembakaran di sini difilterisasi, di sini diolah dulu. Nah, sampai nantinya itu dikeluarkan menjadi udara yang jauh lebih baik dibandingkan langsung dari pembuangan. Kebayang ya? Jadi di dalam sistem CCS atau CCUS ini ada filterisasi. Filterisasi dulu sebelum dikeluarkan ke atmosfer. Investasi pada pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan. Ini jawaban yang sesuai untuk mengurangi CO2. Pengurangan emisi GHG melalui penggunaan FP. Nah, GHG ini kan rumah kaca. Gas rumah kaca. FP itu elektrik. Nah,
Berarti di dalam pilihannya D itu pengurangan emisi gas rumah kaca berubah menjadi penggunaan electric vehicles. Berarti di sini menggunakan kendaraan-kendaraan listrik. Nah, biasanya mungkin kalian udah sering lihat ada sepeda listrik, ada mobil listrik, dan lain-lain. Implementasi insentif-insentif melalui kredit karbon dan pajak karbon. Ini jawaban yang betul juga. Jadi yang masuk ke dalam kecuali itu yang A. Soal selanjutnya mungkin kalian bisa menjawab lebih cepat. B. 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 Yang lain B juga. Konservasi sumber. Nah, konservasi sumber daya air diantaranya dengan cara A. Mendaur ulang air limbah, penggunaan air menjadi tenaga listrik, penggunaan air untuk kehidupan sehari-hari, menggunakan sumber bor untuk keperluan rumah tangga dan industri, pembangunan kolam renang ukuran olimpiade. Nah, jawabannya kira-kira yang E mungkin ya, pembangunan renang. Nah, di sini ada jawabannya. Di sini ada diagram alur proses kerja wetline buatan. Nah, berarti yang benar itu A, mendaur ulang air limbah. Contohnya kayak gini. Dari air-air industri atau rumah tangga itu disimpan ke IPAL. Nah, ada penyimpanan dari sini, di mana di sini lalu diubah menjadi bak penampungan, yang nantinya di dalam bak penampungan ini airnya sudah jauh lebih bersih dibandingkan dari pembuangan langsung gitu. Nah, jadi setelah dari bak penampungan yang airnya jauh lebih bersih itu sudah bisa dimanfaatkan untuk penggunaan bak wetline, berarti buat air tumbuhan dan lain-lain itu bisa digunakan. Nah, karena di sini yang kita cari itu tentang konservasi atau pengelolaan. Nah, contohnya mendaur ulang air limbah. Selanjutnya, C. cek D. 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 Yang Viola sama Fagilda, jawabannya apa? Ya semuanya digantung di C. C, Kak. C, Kak. C. C. Nah, konservasi. Tadi konservasi apa? Pengelolaan. Berarti ini pengelolaan juga. Nah, pengelolaan sumber daya alam hayati termasuk di dalamnya flora dan fauna merupakan usaha untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati supaya tidak punah. Yang dimaksud konservasi adalah, nah, karena kalian udah tahu konservasi itu pengelolaan, berarti jawabannya pengelolaan, berarti yang C. Soalnya kalau yang A sama B itu usaha perlindungan juga. Ini kita kasih cakra aja dieliminasi. Yang D, usaha pengelolaan. Ini masih dalam bentuk yang akan diusahakan gitu. Nah, kalau yang C itu sudah dalam bentuk pengelolaannya.
pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Juga salah, berarti jawabannya yang C. Nah, ada 2 soal lagi. Selanjutnya, D. D, Kak. D. Mengurangi pencemaran lingkungan. Teman-teman yang lain? Semuanya D ini. Nah, pembangunan instalasi pengolahan limbah atau disebut dengan IPA komunal sangat dianjurkan untuk setiap satuan pemukiman karena alasan lingkungan sebagai berikut. Yang A, menghilangkan pencemaran air. Ini kurang tepat juga karena berbicara tentang IPA itu tidak hanya air, tapi bisa udara, bisa tanah. Berarti pencemaran Nah, pencemaran lingkungan ini tidak hanya air, tapi ternyata ada air, udara, dan tanah. Nah, jadi pembangunan IPAL itu harus didasarkan kepada air, udara, dan tanah. Nah, berarti yang A salah. Penghematan biaya rumah tangga salah juga. Efisiensi pemanfaatan lahan kurang tepat juga. Berarti yang jawaban paling tepat itu adalah yang D, mengurangi pencemaran lingkungan. Karena termasuk ke dalam air, udara, dan tanah. Ini yang D. Soal terakhir. Silakan. Ini mungkin kurang jelas gambarnya ya. Nah, coba bisa dilihat di sini. E. Ini soalnya. A, Kak. Aduh, Mak. Viola jawabannya A, Rizal. E. Yang lain? C. C. 15 derajat LU. Ini udah jawab semua. Nah, berdasarkan observasi pada peta, di sini kan ada peta nih, kelapa sawit, produksi kelapa sawit pada tahun 2021. Tentukan lokasi terbaik untuk menanam bibit kelapa sawit agar lebih produktif. Nah, kalau kita lihat ini, kita zoom. Kira-kira produksi kelapa sawit yang paling banyak itu ada di mana? Coba di antara yang ini ada yang tahu paling banyak di mana?
di antara ini semua? Coba di mana? Nah, kalau kita lihat di dalam keterangannya di sini, kita lihat yang warna biru atau yang paling banyak itu terfokuskan di wilayah Indonesia di sini nih. Nah, terus kita lihat soalnya. Berdasarkan observasi pada peta, tentukan lokasi terbaik untuk menanam bibit kelapa sawit agar lebih produktif. Berarti karena ini kebanyakannya di wilayah Indonesia, ada yang tahu letak astronomis Indonesia? Tahu, Pak. Berapa, Rija? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, karena di sini keterangannya itu LU dan LS, maka Indonesia itu berada di lintang 0 sampai 15 derajat. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini 0 derajat. Berarti jawabannya yang E, karena lebih banyak di wilayah 0 sampai 15 derajat lintang selatan. Jawabannya E. Nah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau barangkali ada yang kurang paham dari teman-teman? Aman hari ini? Bisa dimengerti? Aman? Bisa. Bisa, oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30, kita tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang tadi kita bahas itu mudah-mudahan bisa kalian terima dengan mudah. Nanti kalian bisa baca-baca lagi materinya di rumah. Nanti Bapak kirim materinya di grup